Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di video part 3 kita, yaitu menggunakan menu Microsoft Excel pada halaman 40. Oke, kita bahas yang pertama. Ini menunya itu di ribbon ya. Ada file. Coba kita buka file. Kita bahas satu-satu. Nah, di file itu ada info, new, open, save as, print, share, export, close, account, option. Yang di buku itu cuman yang penting-penting atau yang sering kita pakai. Cuman nanti ada yang saya jelaskan apa fungsinya. Oke, yang sering dipakai pertama adalah new. New digunakan untuk membuat lembar kerja baru. Maksudnya itu kita coba lihat apakah dokumen baru. Nah, dokumen baru pada jendela yang baru ya, makanya ada new, membuat lembar kerja baru katanya. Terus setelah new itu ada open. Open ini adalah membuka file-file Excel yang sudah pernah ada, yang sudah pernah dibuat di komputer kita. Ini di komputer saja pernah membuat ini menggunakan Microsoft Excel. Jadi kalau diklik nanti akan terbuka. Terus yang kedua ada save. Save ini biasanya kalau misalnya kita sudah menyimpan book satu ini dengan nama yang sudah kita tentukan, kita klik save. Jadi kita nggak perlu lagi untuk mengubah nama atau men-setting yang lainnya lagi. Bedanya dengan save as, kalau kita pilih save as, dia tetap juga menyimpan, tapi kita harus setting tempat penyimpanannya, terus namanya. Nah, seperti ini ya. Nanti kita simpan, save, nanti kita ketik namanya. Nah, itu dia bedanya dari save ya. Save as jadi kita harus set lagi namanya, tempatnya, dan formatnya segala macam. Oke, print ini digunakan untuk mengeprint file dari Microsoft Excel. Settingan printnya nanti ada lagi banyak ya, nggak semudah Microsoft Word, karena Microsoft Excel ini dia terdiri dari sheet yang menyebar, namanya juga spreadsheet. Next ada export. Kita lihat export di sini. Kita mau membuat Microsoft Excel ini dalam bentuk PDF atau dalam bentuk yang lain, bukan berbentuk tabel. So, makanya ada export. Close ini menutup lembar kerja. Tertutup. Nah, nanti kalau tutup, kalau belum tersimpan ada pilihan ini. Kita cancel aja. Terus ini yang terakhir ada namanya option. Di option ini digunakan untuk mengatur-ngatur keperluan kita terhadap Microsoft Excel. Biasanya itu kalau kita sudah menggunakan rumus, kita membutuhkan yang namanya Excel option. Entah itu penggunaan koma, entah itu penggunaan titik, dan segala macamnya. Jadi nanti kita akan mengatur di option. Ada general, ada formulas itu berhubungan dengan rumus-rumus, ada bahasa, terus ada customize ribbon kalau misalnya kita perlu untuk men-setting Microsoft Excel yang lagi. Oke, itu adalah contoh-contoh dari sebagian contoh dari file, dan kita akan lanjut ke home. Ini contoh aja ya. Kita akan lanjut ke home. Nah, di home, coba lihat di home. Di home itu ada namanya, kalau di sini dibilangnya kelompok ya. Kalau saya bilangnya grup, sama aja. Di home itu ada grupnya clipboard, ada cut, copy, paste. Apa fungsi dari cut? Cut itu untuk memotong, fungsi dari copy itu untuk menyalin.
Yang ketiga ada paste untuk menempelkan. Dan begitu juga dengan font. Di sini adalah pengaturan huruf-hurufnya, kita ubah fontnya, kita ubah size-nya dan lain-lain. Nah, di home juga ada alignment. Alignment itu adalah pengaturan. Ini dia saya bikin di tengah, yang nama ini berada di tengah, berarti menggunakan alignment dan sebagainya. Ada di alignment ada juga merge and center, warp text dan lain-lain. Fungsi-fungsi ini Anda bisa hafalkan. Yang untuk di home, hafalkan dari grup ini, pilih dua grup, misalnya grup clipboard dan grup alignment, atau misalnya grup font dan grup number. Dan masing-masing grup itu Anda pilih 3 item. Satu item card, misalnya di grup clipboard, ke item copy, item paste yang ada di grup clipboard. Itu juga dengan font. Ya, di grup font, ada font size dan lain-lainnya, beserta dengan fungsinya. Oke. Kapan dikumpulnya? Tunggu dulu. Selanjutnya ada yang namanya tab insert. Kita lihat tab insert. Nah, tab insert sendiri, saya belum bahas yang home ya. Home tadi, ini adalah tab yang digunakan untuk mengatur penulisan dari sebuah halaman dokumen. Saya ulangi, home digunakan untuk mengatur penulisan dari sebuah halaman dokumen, sedangkan tab insert itu digunakan untuk memasukkan objek. Masukkan objek maksudnya, coba lihat kita di grup chat ini untuk memasukkan grafik-grafik. Ada grafik batang, ada grafik garis, ada grafik pie, dan memasukkan gambar, memasukkan shapes. Jadi semua yang berhubungan memasukkan itu pada tab insert. Dihafal saja. Naam, dihafal. Sama seperti tadi, Anda pilih dua grup yang Anda sukai, dan masing-masing grup ada 3 item beserta fungsinya. Oke, paham ya? Fungsinya itu ada di buku. Lanjut ada tab page layout. Page layout ini sendiri adalah tab yang digunakan untuk mengatur halaman dokumen. Kenapa mengatur halaman dokumen? Kita lihat di page setup, di grup page setup itu ada size. Ini ukuran kertasnya. Setelah untuk mengeprint nanti, untuk print tadi, kita ada set print area dulu, baru kita atur kertasnya, baru kita atur orientasinya. Orientasi kertasnya itu ada landscape sama portrait, ada. Terus ada kita atur nanti marginnya atau batas kertasnya. Di sini berarti untuk mengatur halaman dokumen itu ada grup page layout. Dihafal saja. Naam, masih dihafal. Pilih 2 grup, masing-masing grup itu 3 item. Oke. Masing-masing grup itu 3 item beserta fungsinya. Oke. Lanjut. Nah, ini tab formulas. Tab formulas ini berisi untuk pengaturan rumus-rumus di Microsoft Excel. Ada yang namanya nanti function library, mengatur fungsi atau rumus-rumus di Microsoft Excel. Ada yang function library-nya di grup function library, kita lihat ada date and time, ada text, ada logical. Penggunaannya nanti kalau misalnya kita ada materi untuk penggunaan ini akan kita gunakan. Ada di function library ada insert function. Kalau misalnya nggak ada di sini atau nggak mau berhubungan dengan ini, dihafal saja.
Dihafal. Dihafal masing-masing ini ada 3. Pilih 2 grup, masing-masing 3 item juga di tab formulas ya. Terus ada tab data. Tab data juga seperti itu, ada grup eksternal data, ada connection, sort and filter, data tools dan lain-lainnya. Dihafal juga? Dihafal. Jelas dihafal, sama seperti yang tadi. Di sini di tab data ini berhubungan dengan pengurutan data, pemfilteran data. Nih seperti ada sort, ada filter, ada pengambilan data, ada pengeksporan data dan sebagainya. Dan untuk review, tab review ini digunakan itu berhubungan dengan bahasa dari aplikasi Microsoft Excel. Misalnya mencari sinonim, ada spelling and grammar, mengecek kata-kata yang salah. Itu review ya. Dan view ini adalah untuk mengatur tampilan jendela dari Microsoft Excel. Bisa page layout seperti ini. Kalau nggak diaktifkan, ini page layout, ini normal seperti biasa, page break dan lain-lain. Dihafal juga? Dihafal juga. Seperti biasa, 2 grup, 3 item dengan fungsinya masing-masing. Kapan dikumpulkan? Dikumpulkan itu melalui voice note yang akan Ustazah minta kumpulkan pada hari Minggu paling lambat jam 23.59 untuk kelas 7B ya, yang pertama. Dan untuk 7A itu pada hari Senin. Hari ini 7A ya. Yang kalau untuk kelas informatika hari Rabu berarti dia kumpulnya hari Minggu. Yang untuk kelas informatika hari selanjutnya kumpulnya hari Senin jam 23.59. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi materi selanjutnya pada minggu besok, dan diangsur-angsur ngapalnya sampai jam pelajaran kita habis. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.